Oke, di video kali ini Mbak akan menjelaskan tentang soal les yang waktu itu bukan belum selesai ya, yang belum terlalu dipahami. Di sini Mbak akan membantu kalian untuk menjawab yang nomor 9, terus 11, 12, 13, 14 ya. Jadi nomor-nomor itu yang akan Mbak bahas karena kayaknya di nomor itu yang kalian masih sedikit agak bingung. Jadi sebenarnya gampang saja, yang penting itu kita tahu gambarnya gitu ya. Nah, sekarang yang nomor 9 dulu. Yang nomor 9 soalnya seperti ini. Soalnya coba kalian perhatikan soal nomor 9. Nomor 9 soalnya di sini diketahui sebuah kubus ya, sebuah kubus di sini gambarnya seperti ini, lalu disuruh menentukan cos sudut dari EOG. Ya, berarti EOG yang ini ya. Saya sudah gambarkan, tapi ya ada yang sudah menjawab benar, tapi ada juga yang masih salah. Jadi gini, gambarnya itu kurang lebih seperti ini. Jadi ada dua segitiga ya. Di sini ada dua segitiga, yaitu segitiga EBD dan segitiga DBG. Jadi segitiganya begini. Jadi anggap nih dua segitiga, segitiganya begini. Nah, jadi sudutnya adalah yang di sini, gitu ya. Jadi ini segitiganya, sudutnya yang ini, gitu. Nah, otomatis kita hanya perlu memperhatikan apa? Memperhatikan segitiga ini kan, segitiga EOG, gitu. Nah, segitiga EOG ini kita harus tahu sisi-sisinya karena di situ kan yang ditanyakan adalah kosinus dari sudut EOG ini. Sebenarnya gambarnya sudah ada, kalian cukup menghubungkan garisnya. Jadi garis ini, ya, ini Mbak gambarkan ulang di sini. Jadi garis EOG. Nah, setelah itu, kalau kalian perhatikan garis EOG ini, itu kan sudah diketahui EG-nya ya. EG ini jelas sudah diketahui. Kenapa diketahui? Karena ini adalah diagonal sisi. Kita tahu rumus diagonal sisi adalah A akar 2. A itu adalah panjang rusuknya. Nah, di soal ini dia memiliki panjang rusuk berapa tadi ya? Sabar. Dia memiliki panjang rusuk. Oke, kita lanjut. Nah, di sini intinya kalian udah tahu gambarnya. Lalu nanti di sini akan digunakan rumus aturan kosinus. Aturan kosinus ini untuk segitiga, untuk mencari sudut salah satu segitiga yang ketiga sisinya sudah diketahui. Jadi di sini segitiga EOG ini nanti di sini panjang EG adalah A akar 2 ya. Yaitu ini seharusnya ya panjang rusuknya itu adalah 8. Cuma memang di soal ini mungkin Mbak yang salah ya, karena saya nggak kasih panjang rusuknya. Gitu. Jadi di sini panjang rusuknya 8 ya, 8 cm. Sehingga EOG itu EG adalah 8 akar 2. Kenapa? Karena diagonal sisi kan rumusnya A akar 2. Nah, setelah itu kita tinggal mencari EO, di mana EO nanti ini akan sama dengan OG. Kenapa sama? Karena segitiganya ini sama. Segitiga yang seperti ini itu sama. Jadi kita cari EO. EO kita dapatkan dari mana? Perhatikan segitiga yang ini. Ini kan bisa terhubung menjadi segitiga. Ini EO-nya ya. Siku-siku di sini. Nah, kita tahu bahwa AE itu 8. EO-nya itu kan setengah dari diagonal AC. Diagonalnya tadi 8 akar 2, ya kan? Berarti setengahnya ya berarti 4 akar 2. Nah, kita pakai Pitagoras. Kita pakai Pitagoras AE dengan AO untuk mendapatkan EO seperti ini. Nanti kalian tinggal cari, nanti didapat EO. EO sama dengan OG. Setelah dapat EG ya,
setelah dapat EG, dapat EO, dapat OG, baru kita pakai aturan kosinus. Saya sudah tuliskan rumusnya. Ya, jadi di soal ini memang kesalahannya saya tidak memberikan panjang rusuknya gitu ya. Nanti tolong dicari baru diberikan ke saya. Jangan lupa aturan kosinus digunakan untuk mencari salah satu sudut segitiga yang ketiga sisinya sudah diketahui. Jadi kalau EOG ini saya gambar, ini E, ini G, ini O. Nah, di mana ini sudut yang mau dicari? Berarti rumusnya jadi gini. Kedua sisi yang mengapit sudut, ini kan sudut yang mengapit adalah EO dengan OG. Itu ditambahkan, dikuadratkan, ditambah, lalu dikurang sisi di depan sudut. Baru diperkan dengan perkalian antara kaki sudutnya, yaitu EO dengan OG yang mengapit sudut ini dikalikan dikali 2. Begitu cara menggunakan aturan kosinus. Oke, itu yang nomor 9. Nah, yang nomor 11. Yang nomor 11 di sini soalnya kurang lebih seperti ini soalnya ya, nomor 11. Jadi diketahui suatu limas segitiga ABC seperti ini ya, limas segitiga ABC, di mana disuruh menentukan TA. TA ya jelas 4 ya. Kenapa? Karena ini TA rusuk tegaknya semua 4 ya. Limas itu rusuk tegaknya semua sama, jadi 4. TA 4, TC 4, TB 4 gitu ya. Panjang AP. AP yang mana? AP yang ini ya. Ini AP. Berarti panjang AP itu kita harus cari dengan cara seperti ini. Panjang AP kita harus cari dengan cara seperti ini. AP, kalau kita perhatikan segitiga ini, untuk mencari AP perhatikan segitiga APB. APB, siku-siku di B ya, siku-siku di B. Ya udah tinggal Pitagoras saja. AP sama dengan akar dari AB pangkat 2 ditambah ya, ditambah BP pangkat 2. Nanti akan didapatkan nilai AP. Nah, setelah dapat AP, sudah dapat TA, sudah dapat AP, nanti kita harus melihat. Sebenarnya yang ditanyakan kan sudut alfa, alfanya di sini. Berarti kita gunakan segitiga APO. Ya, APO ini seperti ini segitiganya kalau Mbak sendirikan. Di mana AO itu 2. Dari mana 2? Kan tadi panjang sisi limas itu kan 4 ya. Jadi di sini semuanya 4 nih. Mbak sudah buatkan di sini kan. Rusuk tegaknya 4, yang rusuk tertidurnya ini juga 4. Gitu kan, berarti AO ini 2, setengahnya 4 gitu kan, nih AO nya 2. Nah setelah itu AP nya kita juga udah cari tadi AP nya ini, yaitu nanti didapatkan ini di sini. Kalian cari dulu baru taruh sini. Setelah itu baru cari OP gitu, baru cari OP ya. Nah, setelah dapat semua sisinya, baru pakai sinus alfa, karena yang ditanyakan sinus alfa. Sinus itu kan rumusnya depan per miring. Depan alfa yang ini OP, berarti harus cari OP dulu, nanti per yang miring ini, gitu ya. Sebenarnya gambarnya sudah ada, itu sudah mudah sebenarnya. Yang susah itu ketika soal yang belum ada gambarnya, gitu ya. Itu yang nomor 11. Lalu lanjut yang nomor sekalian ya, nomor 14. Nomor 14 itu juga belum ada gambarnya ya. Ini soalnya diketahui kubus ABCDFGH rusuknya 4. Nilai tangen dari BDHF dengan AFH. Oke, ini kubusnya sudah saya gambar. Kubus ABCDEFGH sudah Mbak gambar. Nah, kubus ini dia memiliki panjang rusuk 4 cm. Oke. Lalu yang ditanyakan nilai tangen dari sudut antara BDHF ya, antara BDHF dan AFH. Nah, kita lihat dulu BDHF yang mana. BDHF yang ini, BDHF yang berdiri. Ya kan? Dengan AFH, AFH. Nah, kalau saya gambar seperti ini. Jadi BDHF itu yang berdiri ini, AFH yang pink ini. Jadi tegak dengan tertidur seperti ini
gitu kan. Nah, otomatis dia punya sudut yang ini, gitu. Jadi itu ibaratnya ada dua bangun ya. Misal ini adalah BDHF ya. Ini adalah BDHF. Lalu ada lagi, sabar Mbak buatkan segitiga dulu. Nah, misal ya, ini ada BDHF, lalu di sini ada AFH. Jadi gini. Jadi dia punya bangun itu menempel begini. Gitu kan. Nah, otomatis sudutnya kan pasti melekat pada garis potongnya, ya kan? Nah, sehingga di sini garis potongnya adalah, atau ya garis temunya atau potongnya adalah garis HF. Berarti nanti sudutnya melekat di sini. Ya kita tinggal bikin bantuan segitiga ini. Yang biru ini. Ya, yaitu segitiga IAJ. IAJ kita kasih titik I di sini dan J. Siku-sikunya di J. Mengetahui siku-siku segitiganya itu penting supaya kita tidak salah dalam menerapkan Pitagorasnya. Gitu. Nah, HF kita tahu 4, sisinya 4. Berarti IJ juga 4 gitu ya. Makanya ini di sini IJ itu 4 gitu. AJ ini kalau digambar nih ya, J-nya kan tadi di sini, ini I. AJ itu adalah setengah dari diagonal sisi. Diagonal sisi itu tadi 4 ya, berarti 4 akar 2 ya, diagonal sisi setengahnya 2 akar 2. Nah, di sini kalian harus cari AI dulu. Setelah dapat AI baru bisa cari tangannya. Tapi sebenarnya AI ini harus dicari ya. Kalau tangan itu kan rumusnya depan per samping. Depannya alfa ini, sudut ini, depannya sudut I kan 2 akar 2, sampingnya yang 4. Oh, seharusnya ini tidak usah dicari, tidak apa-apa, tidak usah dicari. Sisi miring AI tidak perlu dicari karena tangan yang ditanyakan. Kalau tangan tuh kan tidak perlu miring, tidak perlu sisi yang miring kan, jadi depan per samping saja. Begitu, silakan dicari ya. Nah, itu adalah penjelasan nomor 9, 11 dengan 14. Selanjutnya yang nomor 12 ya. Yang nomor 12 demikian sama ya, gambarnya nanti seperti ini. Jadi ini soalnya adalah balok dengan panjang AB 6, BC 5 dan CG 3. Ini Mbak sudah gambar. Lalu ditanyakan besar sudut antara bidang BCHE dan bidang EFGH. Maksudnya disuruh menyebutkan, ini mungkin ya, ini disuruh menyebutkan ya. Maksudnya tuh sudutnya apa gitu ya, nama sudutnya gitu. Jadi nama sudutnya di sini kita lihat dulu sudutnya bidangnya BCHE. BCHE itu yang ini, yang pink. EFGH yang diarsir yang atas. Nah, ini juga ada dua bangun saling bertemu di garis EH. Berarti logikanya nanti dia punya sudut itu tidak jauh dari sini. Nah, ternyata kalau diperhatikan sudutnya adalah yang E ini. Sehingga kalian cukup memperhatikan segitiga EFB. Jadi yang nomor A ini jawabannya adalah sudut yang terbentuk antara bidang BCHE dan EFGH adalah sudut BEF, sudut BEF dan sudut CHG. Gitu. Kita lihat dulu segitiganya. Segitiga BEF saja ya, kita ambil yang ini. CHG juga sama aja. Segitiga BEF, siku-siku di F. Jangan lupa kita harus tahu siku-sikunya. Nah, logikanya kalau seperti ini berarti BE itu sisi miring. Dicari dengan menggunakan Pitagoras kuadrat dari EF dengan FB gitu. Tapi ini tidak perlu dicari. Kenapa tidak perlu dicari? Karena ini sisi miring. Sedangkan soal tanyanya tangan. Kalau tangan tidak butuh sisi miring gitu. Jadi tangan alfa ya, depan per samping. Depannya alfa, depannya sudut yang mana? Ini kan BF. Gitu. BF berapa? 3 kan? 3. Lalu sampingnya yang ini, sampingnya alfa. EF, F-nya 6. Jadi 3 per 6. Tangan dari alfa itu setengah. Nah, sekarang bedakan ya. Kalau
soal tanyanya tangan dari sudutnya, berarti cukup di sini dapat tangannya yaitu setengah. Tapi dia tidak tanya tangan, dia tanya besar sudutnya. Berarti kalau besar sudutnya kita harus peroleh dalam bentuk derajat. Sehingga karena tangan alfa sama dengan setengah atau 0,5, maka alfanya adalah, nah sekarang pikirkan tangan berapa derajat yang menghasilkan 0,5. Sedangkan di sudut istimewa, tangan 30 derajat itu adalah sepertiga akar 3. Kalau pakai kalkulator, sepertiga akar 3 tuh 0,577. Berarti logikanya, tangan dari alfa yang setengah ini, berarti alfanya harus di bawah 30 derajat. Ini harus pakai kalkulator. Jadi di kalkulator nanti cari, ya, tangan alfa yang menghasilkan setengah. Jadi alfanya itu 26,57. Begitu. Ya, jadi beda jawaban antara berapa besar sudutnya. Nah, kalau pertanyaannya berapa besar sudutnya, berarti harus begini jawabannya dalam bentuk derajat gitu. Contoh misal sin 90 derajat itu kan sama dengan kok sin 90 derajat, misal sin alfa sama dengan setengah, berarti alfanya berapa? Kita pikirkan, sin berapa yang dapatnya setengah? Sin 30 kan? Berarti alfanya 30 derajat. Contohnya seperti itu. Ini contohnya, kebetulan ada di sudut istimewa. Kalau yang ini kan tidak ada. Jadi tangan berapa yang hasilnya setengah itu tidak ada di sudut istimewa, jadi harus pakai kalkulator. Seperti itu. Jadi yang nomor 12 kalian tidak perlu cari, begini jawabannya. Yang perlu kalian cari yang nomor-nomor sebelumnya tadi yang Mbak jelaskan. Nah, untuk nomor yang 13 itu juga sama, nanti kalian lanjutkan, Mbak sudah gambarkan. Jadi di situ soal nomor 13 itu adalah, nah ini juga sebenarnya sama saja ya, nanti kalian lanjutkan aja. Ini Mbak sudah gambarkan, nanti cukup kalian cari ya, kalian cari di sini intinya titik P itu titik potong diagonal sisi ED dan AH gitu ya. Jadi ini perhatikan segitiga PEF, intinya di sini PEF, siku-siku di E. Sedangkan yang ditanya soal itu adalah kosinus ya, kosinus dari alfa, kosinus dari ini. Nah, kosinus dari ini berarti kita harus cari jumlah semua, bukan jumlah, sisi semuanya. EP itu sudah ada ya, EP itu setengah dari diagonal ya, setengah dari apa, diagonalnya berapa? Diagonal itu kan rumusnya anggap aja X akar 2, sedangkan panjang rusuknya 2A, berarti 2A akar 2, setengahnya 2A akar 2 adalah A akar 2, jadi EP nya adalah A akar 2, F nya itu panjang rusuknya yaitu 2A gitu kan, tinggal pakai Pitagoras lalu lanjutkan dapat cos alpha gitu ya. Nah, Mbak hanya bantu itu, mudah-mudahan. Nah, nomor 15 dulu. 15 itu sama seperti nomor 9, hampir sama seperti nomor 9. Jadi tolong dikerjakan yang belum dikerjakan ya. Untuk kalian kan masing-masing ada beberapa nomor yang belum dikerjakan yang saya jadikan PR, silahkan untuk dikerjakan lalu dikirimkan ke Mbak gitu ya. Oke.